Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dede Mardiana. Saya mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia semester 3. Nah, kali ini saya akan membuat video PowerPoint mengenai cuaca yang ada di Indonesia. Nah, video ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah metode pembelajaran teknologi informasi dan telekomunikasi. Nah, langsung saja mengutip dari Kemendikbud Republik Indonesia bahwa negara Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan musim kemarau. Nah, karena Indonesia berada di wilayah iklim tropis juga, mengakibatkan negara Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Nah, namun sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Penilaian terhadap kategori cuaca umumnya dinyatakan dengan memperhatikan kondisi hujan, suhu udara, jumlah tutupan awan, penguapan, kelembaban, dan kecepatan angin di suatu tempat dari hari ke hari. Analisis cuaca menggunakan kurun waktu antara 1 hari sampai 1 minggu. Nah, tapi kenapa sih cuaca itu bisa terjadi? Nah, jawabannya cuaca terjadi karena suhu dan kelembaban yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Nah, yang selanjutnya unsur pembentuk cuaca. Cuaca terbentuk dari penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, penguapan, tekanan udara, arah, dan kecepatan angin. Nah, dengan komponen itulah nantinya cuaca akan terbentuk tergantung dari tekanan ataupun suhu udara itu sendiri. Ternyata cuaca ada beberapa jenis, mulai dari cuaca hujan, cuaca cerah, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kepada pembahasan cuaca yang pertama, yaitu cuaca cerah. Cuaca cerah ialah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang. Sinar matahari memancarkan terang tetapi tidak begitu panas. Masih juga terdapat awan berlapis-lapis tipis seperti bulu-bulu sutra halus. Dan cuaca cerah ini bermanfaat bagi manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan luar rumah seperti menjemur pakaian, menjemur hasil panen seperti coklat, vanili, cengkeh, merica, padi, berwisata ke pantai misalnya, mencuci kendaraan, dan masih banyak lagi. Selain itu juga, mengapa saat cuaca cerah udara tidak terasa dingin? Nah, jawabannya mungkin saja karena itu kondisi atau keadaannya yang sedang panas akibat paparan sinar matahari yang mengakibatkan hawa dingin terkalahkan oleh panasnya sinar matahari. Namun, mungkin kita semua juga merasakan cuaca cerah akhir-akhir ini seperti cuaca panas saja dikarenakan karena efek pemanasan global ataupun sejenisnya mengakibatkan suhu bumi meningkat sedikit lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini harus kita perhatikan karena sebagai generasi muda kita tentunya harus bisa menjaga kelestarian alam kita, bumi kita agar tetap lestari dan masih bisa dihuni oleh anak cucu cicit kita di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya yaitu cuaca berawan. Ialah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit masih banyak terdapat awan. Dan awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Meskipun ada anggapan mendung tidak berarti hujan, tetapi ketika tiba-tiba cuaca menjadi mendung dan gelap, kamu harus waspada karena bisa saja sewaktu-waktu hujan akan turun. Dan ketika awan mulai berwarna abu-abu, maka kamu juga harus waspada karena bisa saja hujan yang turun akan semakin deras jika warna awan tersebut semakin gelap. Nah, ngomongin gelap, mengapa ketika hujan turun biasanya langit menjadi gelap? Nah, jawabannya karena awan akan semakin tebal dan padat karena mengumpulkan lebih banyak butiran air dan kristal. Semakin tebal butiran air yang didapat, maka semakin banyak cahaya yang disebarkan. Akibatnya semakin berkurang intensitas cahaya yang melewatinya. Alhasil, awan yang semakin gelap dan tentunya hujan yang semakin lebat. Nah, yang selanjutnya yaitu cuaca sejuk. Cuaca sejuk merupakan suatu keadaan yang mana humiditas udara cukup tinggi, angin bertiup kencang, serta suhu udara rendah. Nah, cuaca sejuk ini bisa kita manfaatkan untuk sekedar bersantai-santai, karena bersantai-santai akan lebih enak jika cuaca sejuk. Namun, cuaca sejuk biasanya terdapat di daerah pedesaan yang memang masih terjaga keberadaan pohon-pohon atau tumbuhan yang menghasilkan banyak oksigen. Nah, yang selanjutnya yaitu cuaca hujan. Cuaca hujan ialah sebuah keadaan di mana terjadi jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Nah, walaupun ada anggapan hujan 99% air, 1% kenangan, itu benar karena komponen hujan ya memang air. Jatuhnya titik air karena terlalu banyaknya uap air yang berada di awan itu. Cuaca hujan bisa kita manfaatkan untuk mengisi waktu di rumah dengan keluarga, contohnya seperti bermain game, minum teh bersama, bercanda tawa di rumah, dan lain sebagainya. Namun, kita jangan terlalu nyaman di rumah karena cuaca ekstrim selalu menghantui ketika hujan datang. Karena jika hujan terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Nah, yang selanjutnya yaitu cuaca berangin. Cuaca berangin adalah udara yang bergerak dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Namun jangan salah, cuaca berangin memiliki banyak sekali manfaat. Salah satu manfaatnya, cuaca berangin dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya angin darat untuk mencari ikan dan angin laut untuk pulang mencari ikan. Dalam pencarian ikan, nelayan memerlukan informasi cuaca laut untuk mengetahui lokasi yang berpotensi banyak ikan yang diinginkan. Hal ini yang memungkinkan kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan dan informasi cuaca laut setelah kegiatan penangkapan untuk upaya perlindungan hasil-hasil penangkapan. Selain itu, manfaat angin bagi para nelayan adalah energi angin
dapat dimanfaatkan nelayan untuk menggerakkan kapal layar untuk melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada siang hari. Selain bermanfaat untuk nelayan, ternyata cuaca berangin juga bermanfaat untuk manusia dari segi hal yang lainnya. Yang pertama yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga angin, sebagai penggerak pompa irigasi, untuk penyerbukan tanaman, untuk olahraga angin, untuk pembentukan batuan, dan untuk penggunaan prinsip aerodinamika. Selain keuntungan tadi, ternyata cuaca berangin juga harus kita waspadai, karena salah satu contohnya cuaca berangin juga dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri, seperti angin puting beliung, angin topan, dan angin-angin lainnya. Nah, yang terakhir yaitu cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah sebuah kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim, misalnya perubahan suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Cuaca ekstrim akhir-akhir ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia, dikarenakan ekosistem yang sudah tak lagi seimbang ataupun efek dari pemanasan global yang semakin hari semakin panas, dan juga berkurangnya hutan hujan sebagai penyerap air ketika hujan. Hal itu menyebabkan ketika terjadi curah hujan yang berlebihan tentu akan mengakibatkan bencana alam, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi kelangsungan hidup manusia, karena pada dasarnya manusia menginginkan kehidupan yang tentram dan aman. Dengan begitu, cuaca ekstrim tentu seperti menghantui manusia ketika terjadi hujan atau musim kemarau yang panjang dan lain sebagainya. Di Indonesia contohnya, ketika datang musim hujan, banyak sekali daerah yang terdampak banjir ketika kedapatan curah hujan yang terlalu tinggi atau banyak. Hal ini disebabkan karena fungsi pohon sebagai penyerap air tak lagi bisa dilakukan oleh pohon tersebut, karena pohon tersebut telah ditebang oleh masyarakat atau penebang liar. Selain itu, masih ada bencana alam yang selalu saja menghantui ketika musim hujan tiba, seperti longsor contohnya. Longsor terjadi bisa karena tekstur tanah yang tidak kuat menahan air ataupun karena pengalih fungsian lahan, karena tidak adanya akar pohon karena efek dari penebangan liar. Nah, jika itu tadi longsor dan banjir merupakan efek dari cuaca ekstrim ketika datangnya musim hujan. Nah, kali ini merupakan efek dari cuaca ekstrim musim kemarau. Yang pertama yaitu ketika datang musim kemarau, yang pertama tentu berkurangnya pasokan air bersih. Mengapa itu bisa terjadi? Karena air sungai yang dahulu bisa dimanfaatkan sebagai tempat mandi ataupun minum warga sekitar tidak lagi bisa digunakan karena sungai-sungai telah tercemari oleh berbagai macam kotoran atau pestisida yang terkandung dalam air tersebut. Akibatnya masyarakat kehilangan ataupun kekurangan pasokan air bersih, sehingga ketika musim kemarau tiba, air bersih merupakan benda yang paling berharga yang masyarakat ingin dapatkan, karena memang keberadaannya sangat langka dan sangat dibutuhkan.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.